Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai salah satu pakar di Kabupaten Tanah Bumbu, yakni Bapak Kasriani Anwar. Beliau adalah guru yang berprestasi yang telah mewakili Kalimantan Selatan ke ajang nasional. Terima kasih banyak Ya, Bapak terima kasih. atas kesempatan Bapak. Ya, siap. Izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Siap, siap. Menurut pendapat Bapak nih, pembelajaran inovatif itu pembelajaran yang seperti apa, Bapak? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertama, izinkan saya hari ini berdiskusi dengan Ibu Sari terkait pembelajaran inovatif. Ya, menurut saya adalah pembelajaran yang memberikan makna kepada siswa. Kemudian lagi pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran yang tentunya membawakan materi tidak hanya dengan ceramah, tetapi juga dengan dibantu dengan media pembelajaran, dibantu dengan metode pembelajaran yang intinya adalah membuat anak menjadi senang dalam mengikuti pembelajaran gitu. Jadi perlu didukung dengan media. Iya, benar sekali. Berdasarkan pengalaman Bapak nih dan pengamatan Bapak, apakah guru-guru di sekolah Bapak ini sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif, Pak? Iya, di SMP Negeri 2 Kusan Hilir itu banyak guru-guru yang sudah menerapkan pembelajaran inovatif. Tidak hanya pembelajaran yang PPKN, tetapi ada mata pelajaran lain. Bahkan bisa dikatakan hampir semuanya sudah menggunakan media pembelajaran atau pembelajaran yang inovatif. Berarti hampir semuanya. Hampir semua, bisa dikatakan semua. Kira-kira nih ketika para guru di sini menerapkan model pembelajaran yang inovatif itu, apakah mereka mengalami kendala nih menurut pengamatan Bapak, atau bahkan Bapak sendiri nih yang? Oke, menurut saya penerapan pembelajaran yang inovatif sekarang ini tidak ada kendala. Nah, kenapa alasannya? Pertama, guru-guru di SMP 2 itu, khususnya di SMP 2, mengikuti kegiatan guru. Jadi ada pertemuan guru seperti musyawarah guru mata pelajaran MGMP. Nah, pertama di sana didapatkan materi tentang pembelajaran yang inovatif. Nah, yang kedua, mudahnya fasilitas internet. Di SMP 2 ini fasilitas internetnya bagus, sehingga guru-guru di SMP 2 itu mudah mencari informasi terkait dengan pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang ketiga, sekolah juga mendukung penyediaan sarana prasarana untuk pembelajaran yang inovatif. Nah, sehingga konektivitasnya itu terjalin antara sekolah, antara guru, itu saling mendukung gitu. Iya sih, saya lihat juga beberapa fasilitas sudah lengkap sekali di kantor ini, luar biasa sekali. Nah, untuk pengembangan media nih, inovatif sendiri kan maksudnya menggunakan beberapa media atau metode maupun model yang bisa digunakan untuk pembelajaran materi agar lebih mudah diserap peserta didik. Saya dengar juga ada beberapa pengalaman Bapak dalam penggunaan media pembelajaran yang sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa yang menginspirasi saya. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak dengan media dan lomba yang nasional Bapak alami? Terima kasih. Untuk kegiatan pembelajaran yang inovatif, saya pernah melakukan studi dan penerapan terhadap media dan model pembelajaran. Pertama, saya pernah menggunakan metode menyanyi dalam pembelajaran PPKN di kelas 7. Ya, jadi saya membuat lagu-lagu bertema
konstitusi, kemudian lagi diterapkan kepada siswa. Sehingga tadinya siswa yang tidak bisa menerima materi pembelajaran yang susah, akhirnya bisa. Nah, dengan menyanyi. Kemudian lagi yang kedua, saya juga pernah membuat media Batewah namanya. Nah, media Batewah ini juga saya pernah teliti dan pernah ikutkan di kegiatan event baik di tingkat kabupaten sampai ke nasional. Sama dengan yang tadi yang menyanyi tadi juga sampai ke nasional juga. Nah, yang Batewah ini itu untuk yang pelaksanaannya itu di kelas 8 pada materi yang berjenjang. Jadi materi bertingkat seperti misalnya mengenal nama-nama tata urutan perundang-undangan. Nah, sehingga dengan media Batewah ini anak-anak bisa mudah mengingat materi pelajaran. Nah, ide pembuatannya itu adalah mengangkat kearifan lokal Kalimantan Selatan, yakni Batewah. Batewah itu dalam artinya artinya bermain. Tewah itu adalah diambil dari upacara adat masyarakat Dayak. Nah, jadi istilahnya upacara adat dengan memotong kepala kurban. Nah, sehingga dengan Batewah tadi permainannya kaleng susu itu disusun sehingga kemudian lagi dilempar. Nah, sama kayak orang main Batewah begitu. Nah, jadi namanya Batewah. Sangat luar biasa sekali, menginspirasi sekali ini buat guru-guru yang nonton juga yang termasuk saya nih sangat kagum sekali dengan beliau karena inspirasinya luar biasa. Beliau sudah menciptakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang sangat inovatif. Itu tadi pertanyaan terakhir Bapak sebenarnya. Oh, begitu. Iya, karena ada beberapa kesimpulan nanti. Saya harapkan kira-kira Bapak ada pesan buat guru-guru di Indonesia yang nanti menonton hasil wawancara ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Teruslah berinovasi. Kenapa? Karena dengan inovasi, dengan penggunaan media pembelajaran yang baik, kita itu sekarang ini mengharapkan anak itu senang. Jadi student well-being, peningkatan dia kesenangannya dalam belajar itu meningkat. Karena dengan dia senang dalam belajar, nantinya materi itu akan masuk dengan sendirinya. Beda dengan materi yang dipaksakan, dengan misalnya metode ceramah yang dipaksakan, diharapkan anak itu menerima materi secara cepat, namun dia tidak menyerapnya karena dia tidak merasa enak, tidak merasa terserap kepada pikirannya begitu. Nah, sehingga dengan penggunaan metode pembelajaran, dengan penggunaan media pembelajaran itu menghantarkan dia itu pertama dia senang, yang kedua dia juga menjadi mudah dalam menerima materi pembelajaran begitu. Jadi berinovasilah ya. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan inovasi. Wah. Jadi untuk guru-guru jangan takut untuk berinovasi ya, benar, Pak. Benar. Agar kita dapat beri kesimpulan nih untuk hasil wawancara ini, artinya setiap materi itu tidak usah dipaksakan istilahnya untuk diberikan materi yang kolot ataupun yang monoton seperti metode ceramah tadi ya, Pak. Iya, benar sekali. Jadi guru ini selain menjadi seorang pengajar juga menjadi seorang desainer. Iya. Desainer handal untuk model pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bernilai ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Dan saya akhiri wawancara untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.